Ini kaitannya dengan peluang yang disediakan oleh aturan undang-undang bahwa kalau toh satu calon ini pun boleh melawan kotak kosong. Ini akan menarik nih kalau nanti sampai ada perlawanan dari kotak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemerhati teras informasi dimanapun berada. Kembali lagi jumpa melalui Prapot Digital Teras Informasi. Lintas informasi edisi siar 24 Mei 2026. Apa saja yang terjadi di sekitar kita yang perlu kita update informasinya. Semoga informasi yang sudah kami rangkum melalui Digital Teras Informasi www.terasinformasi.com pada edisi 24 Mei 2026 bisa bermanfaat untuk Anda. Dan informasi kali ini bahkan beberapa informasi sudah masuk melalui reporter kami di seluruh antero Nusantara. Satu berita dari CFD Jakarta, Laskar Gibran, gebrakan masyarakat ciptakan lingkungan asri, kiriman dari Jakarta. Kita akan simak juga curi motor tetangga, pemuda di Bujung Tenuk ditangkap. Berita selanjutnya ada Jinhan dorong kesawaran untuk tuntaskan TBC. Sedangkan dari Kabupaten Tulungagung Barat, Bapak Iwan Mursalin minta 44 pejabat yang baru dilantik berinovasi. Dan pada malam hari ini spesial kita akan undang narasumber kita untuk berbincang terkait dengan tema yang sedang dan sedang dibincangkan oleh para netizen, terutama di sekitar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Saya Ahmad Sobirin akan langsung menjumpai narasumber kita pada malam hari ini. Beliau Bapak Sofyan Nur selaku Kepala Dinas PMT Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selamat malam Bapak Sofyan Nur. Selamat malam, Pak Sobirin. Baik, kebetulan sekali kami ingin mengetahui update info apa saja yang terjadi pada hari ini, geliat pembangunan, geliat masyarakat dan lain sebagainya di seputar Bumi Ragamsai Mangiwawai. Boleh disebutkan, Bung, apa saja yang sudah terjadi pekan lalu dan apa yang akan dilakukan di pekan depan dari pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat, khususnya bidang kedinasan yang Bung sebagai kepala dinas. Silakan, Bung. Baik, kami tentu ya beberapa hari ke depan yang sudah mendekati tahapan yakni pemilihan kepala TIO atau kepala desa serentak di 26 TIO yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Tulungagung Barat. Nah, ini direncanakan pada hari Selasa yang akan datang. Ini akan diadakan rapat koordinasi pemilihan kolektif sebagai tanda diawalinya tahapan pemilihan kolektif serentak di Kabupaten Tulungagung Barat. Itu yang sedang berproses, Pak Sobirin. Baik, apa yang menarik dari pemilihan TIUH tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin perlu disampaikan kepada pemerhati kita, terutama para kontestan dan khususnya adalah bagi masyarakat yang hari ini bersiap diri untuk menjalankan pesta demokrasi level desa ini, Bung. Yang menarik untuk pemilihan kolektif serentak di tahun 2026 ini adalah perubahan regulasi ya. Perubahan regulasi yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan telah diundangkannya PP 16 tahun 2026 sebagai petunjuk pelaksanaan pemilihan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Nah, ini tentu ada beberapa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala TIO atau kepala desa di tahun 2026 ini. Baik, apa saja boleh dikutipkan spill aturan-aturan baru itu? Yang paling fundamental adalah terkait dengan persyaratan bakal calon kepala TIO atau kepala desa. Pada undang-undang yang lalu bahwa bakal calon
kepala tiuh atau kepala desa itu diatur yang bersangkutan belum pernah menjabat 3 kali masa jabatan. Tapi di aturan yang terbaru ini bahwa calon kepala tiuh diatur itu tidak lebih dari 2 kali masa jabatan. Artinya kalau rekan-rekan yang sudah pernah menjabat kepala tiuh atau kepala desa baik di Kabupaten Tulungagung Barat ataupun di luar Kabupaten Tulungagung Barat yang sudah 2 kali, maka tidak dapat lagi mencalonkan diri sebagai kepala tiuh atau kepala desa. Selanjutnya di regulasi yang terbaru ini mengakomodir tentang calon tunggal pada kontestan pemilihan kepala tiuh atau kepala desa. Yang lalu kan jelas diatur bahwa calon itu minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Tapi di regulasi yang terbaru ini, apabila pada saat pembukaan pendaftaran pemilihan kepala tiuh, nah itu sudah tahapan sudah berjalan, sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran, tapi calon kepala tiuh tetap satu, maka pemilihan kepala tiuh dapat dilanjutkan dengan pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong. Itu Mas yang paling esensial. Berapa desa nih yang tidak dapat lagi kepala desanya mencalonkan lagi? Dan berikutnya adalah bagaimana fenomena dengan pemotongan anggaran efisiensi ini terhadap minat masyarakat yang kebetulan kami dengar juga beberapa tiuh sudah melakukan penjaringan. Apakah ada pengaruh secara psikologi para calon ini, indikasi antusiasme mereka menjadi kandidat untuk mencalonkan diri sebagai kepala tiuh? Baik, sebetulnya terkait dengan ada beberapa tiuh yang memang kalau petahananya itu secara regulasi tidak dapat lagi mencalonkan kembali sebagai kepala tiuh. Di antaranya adalah tiuh Daya Sakti Kecamatan Tumijajar, karena petahananya sudah 2 periode menjadi kepala tiuh. Sudah itu di tiuh Indra Loka 2 kayaknya, kalau saya tidak salah, itu di Kecamatan Luai Kenanga. Nah itu juga sepertinya sudah tidak bisa lagi petahana mencalonkan diri. Nah untuk secara rinci memang kita belum mendata ya, tapi yang saya tahu persis itu dua tiuh itu yang memang petahana sudah 2 periode menjadi kepala tiuh di Kabupaten Tulungagung Barat. Terus terkait dengan apakah ke depan minat masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala tiuh, kita juga belum bisa memprediksi Mas ya, tergantung, karena kalau warga masyarakat mencalonkan diri hanya melihat bahwa dana desa yang ada di tiuh itu besar, nah ini mungkin akan berpengaruh. Tapi sekali lagi, kalau memang warga masyarakat secara nurani murni ingin mengabdikan diri kepada masyarakat, tentu seharusnya dengan berkurangnya dana desa hari ini tidak berpengaruh terhadap antusiasme warga masyarakat untuk mencalonkan diri menjadi kepala tiuh di kontestasi 26 tiuh yang akan digelar. Tahapannya mulai awal bulan Juni ini, dan direncanakan pelaksanaan pemilihan kepala tiuh itu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 yang akan datang. Itu Mas. Ini kaitannya dengan peluang yang disediakan oleh aturan undang-undang bahwa kalau toh satu calon ini pun boleh melawan kotak kosong. Apakah ini akan menarik nih kalau nanti sampai ada perlawanan dari kotak kosong? Dimungkinkannya kotak kosong boleh melawan para kontestan ini artinya mencegah lahirnya boneka-boneka tadi, begitu kira-kira Bung ya, efek positifnya ya? Ya, sebetulnya kita tidak melihat ya, artinya apakah ini calon boneka atau apa.
Di dalam pelaksanaan pemilihan tentu yang paling utama itu adalah bagaimana warga masyarakat betul-betul melihat sosok dari seorang bakal calon atau calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala TIO. Ini yang paling Baik. penting. Tentu dilihat dari rekam jejaknya, kemampuan kepemimpinannya. Akan tetapi kalau sekali lagi saya menyampaikan, kalau warga masyarakat dalam setiap pemilihan apapun, selagi memilih calon itu tidak berdasarkan kualitas dari kandidat, hanya mengharapkan sesuatu yang diberikan pada saat pencalonan, tentu ini akan menghasilkan pemimpin yang memang tidak pro dan berpihak pada masyarakat. Jadi ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh warga masyarakat ke depan, bagaimana calon yang diusung ini adalah betul-betul putra-putri terbaik di Tiungnya atau di Kabupaten Tulambung Barat yang dipandang cakap dan mampu menjadi pemimpin di Tio, mengayomi masyarakat, dan tentu dapat bertanggung jawab nanti setelah terpilih menjadi kepala Tio. Itu Mas. Baik, sepakat. Kami pun juga berharap demikian. Namun sebelum mereka ditetapkan sebagai kepala TIO terpilih nantinya pada tanggal 26 ya, 26 22 kita rencanakan hari H. Oke, 22 22 November, Oktober. Oktober, Oktober. Oktober Ya. nanti. Boleh Pak Kadis yang lebih memahami ya, tipikal Tulambang Barat ini membutuhkan sosok pemimpin apa? Karena Indonesia ini dibangun dari bawah, dari desa tentunya. Poin-poin apa yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk mensinergikan pembangunan desa, kabupaten, provinsi hingga nasional, Bung. Mungkin ini bisa dipesankan, siapa tahu di antara pemirsa kita adalah para calon kandidat yang akan bertarung, sehingga mereka sudah melakukan persiapan baik mental, spiritual, dan lain-lainnya. Silakan. Baik, tentu pemilih pemimpin hari ini ya selain ketokohan ya juga harus melihat track recordnya. Jadi track recordnya bahwa yang bersangkutan itu punya kiprah sebelum mencalonkan diri. Nah, ini juga harus dilihat oleh warga masyarakat. Apakah yang bersangkutan itu hanya karena mendekati kontestasi pemilihan baru melakukan upaya-upaya pendekatan kepada warga, tapi sebelumnya itu tidak pernah berpikir bagaimana membangun TIO atau bagaimana memberikan masukan-masukan kontribusi positif terhadap TIO-nya. Nah ini kan juga perlu dilihat oleh warga masyarakat yang akan memilih, karena warga masyarakat kan secara langsung pasti memahami rekam jejak dari bakal calon yang akan mengikuti pemilihan ini. Dan sekali lagi ya saya mengharapkan jauhkanlah kita memilih calon pemimpin kita itu karena ada sesuatu ini, misalnya janji-janji dijanjikan politik atau dijanjikan uang atau diberikan pemberian, sehingga ini kita tidak rasional lagi, artinya memilih calon, sehingga begitu nanti yang bersangkutan ini terpilih, ini dikhawatirkan nanti karena sudah terlalu besar mungkin biaya politik pada saat pencalonan. Nah ini kan akan membawa ke tidak baikan nanti pada saat yang bersangkutan ini melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala TIO. Itu Mas. Sebelum itu terjadi, adakah aturan-aturan main yang kira-kira harus yang pastinya harus mereka ikuti
dan berdampak apabila melanggar itu akan didiskualifikasi sebagai peserta atau kontestan sebagai kepala tiuh Bang. Misal tadi ada janji politik yang tidak rasional ya dengan pembagian uang dan sebagainya. Ini sampai segitu nggak Bang? Ini di tahun ini 2026 ini. Ya sebetulnya kalau regulasi ya sudah jelas ya di pemilihan apapun gitu kan. Nah, di pemilihan baik pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, gubernur maupun pemilihan presiden kan memang tidak diperbolehkan gitu kan. Cuman kan kita sudah bukan lagi menjadi rahasia umum ya. Rahasia umum bahwa pada saat pemilihan itu ada janji-janji, ada pemberian-pemberian yang justru itu mencederai proses pemilihan. Ini juga kan yang membuat banyak warga masyarakat yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, membangun di wilayahnya, tapi karena berpikir bahwa apabila nanti saya mengikuti kontestasi pencalonan ini memerlukan banyak biaya, sehingga yang bersangkutan itu sudah berhenti di awal gitu loh Mas. Ya sudah, aduh ini bagaimana ini, padahal yang bersangkutan punya potensi. Nah ini yang kita berharap di pencalonan ini warga masyarakat bisa memberikan ruang yang cukup besar. Bila perlu, kalau misalnya menurut warga masyarakat ini ada calon yang betul-betul potensial untuk memimpin di tiuhnya, diharapkan nanti bisa bekerja sama membangun tiuhnya, ini bisa didukung sebagai gerakan masyarakat ya. Saya justru berharap seperti itu. Artinya ini menjadi calon bersama, artinya suka duka baik pembiayaan memerlukan apa ini digotong bersama, sehingga nanti ini bisa menjadi perlawanan rakyat, perlawanan masyarakat, dan diharapkan calon yang diinginkan warga masyarakat itu bisa betul-betul nanti dapat terpilih menjadi kepala tiuh di tiuhnya masing-masing. Baik. Untuk menghindari terjadinya akomodasi yang tidak sesuai aturan tadi, berapa Pemkab Tubaba mempersiapkan dalam pendanaan pelaksanaan ini Bang, yang disiapkan dalam kondisi APBD yang tidak baik-baik saja ini? Oke, kalau sebetulnya terkait dengan pembiayaan pemilihan itu kan sudah diatur ya dalam regulasi peraturan perundang-undangan bahwa ada pembiayaan yang ditanggung oleh APBD, ya ini terkait dengan pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara, sudah itu seluruh peralatan pada saat pemilihan, sudah itu kita sudah menganggarkan hibah untuk pengamanan pilkada dan biaya pelantikan. Nah, di luar itu tentu sudah dianggarkan di masing-masing tiuh juga sebagai sharing anggaran. Nah, untuk 26 tiuh yang akan melaksanakan pemilihan kepala tiuh itu sudah dianggarkan di APBD Kabupaten Tulungagung Barat tahun 2026, yakni bantuan keuangan sebesar 400 juta nanti akan dibagi sesuai dengan jumlah mata pilih di masing-masing tiuh, dan juga sudah dianggarkan untuk pengamanan pada saat pemilihan kepala tiuh, seperti itu. Nah, di luar itu tentu masing-masing tiuh, artinya 26 tiuh ini sudah menganggarkan di anggaran pendapatan dan belanja tiuh masing-masing. Baik. Selain dari DPMPT, lembaga mana saja yang terlibat ini? Tadi ada pengamanan, ada lembaga mana lagi, atau mungkin dari pihak luar kayak KPU dan Bawaslu, apakah sudah hari ini menyentuh pemilihan di tingkat desa Bang? Belum ya, tidak ada aturan itu. Oh, belum. Belum ya. Belum Mas. Jadi sesuai regulasi, artinya ada 3 tingkatan panitia ya. Artinya bupati membentuk panitia pemilihan kepala tiuh tingkat kabupaten, dan ada sub kepanitiaan tingkat kecamatan,
Dan sebagai ujung tombak tentu adalah panitia pemilihan kepala TIO di tingkat TIO yang ini dibentuk oleh Badan Permusyawaratan TIO. Untuk panitia pemilihan tingkat kabupaten tentu melibatkan berbagai OPD dan stakeholder terkait ya. Kalau OPD tentu ada inspektorat, ada dinas pendidikan, ada Dukcapil, sudah itu ada BPKAD, ada Kesbangpol, seperti itu, terus ada bagian hukum. Nah, untuk yang eksternal di luar kita ada unsur kepolisian, kejaksaan dan TNI itu, Mas. Baik Bung, kita akan di sesi berikutnya setelah ini. Kalau mungkin ada tambahan terkait dengan isu desa boleh, namun di segmen berikutnya kami harapkan tidak hanya soal kepala TIO, namun juga para penggerak atau para anggota koperasi yang sudah mulai terdaftar hingga hari ini menanti informasi terbaru terkait dengan koperasi Merah Putih. Seperti apa nantinya kita akan ketemu di segmen yang kedua. Aku menanti kabar darimu, kapan bertemu, oh kekasihku. Halo semuanya, aku Dalira. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga masyarakat Lampung, buat kamu yang ingin mendapatkan satu buah sepeda motor NMAX, mending ikuti Cyber Terrace Prize 2026. Emangnya itu event apa? Ini tuh ajang pencarian bakat suara terbaik generasi digital. Jadi, kalau kamu punya suara emas, ini waktunya kamu tampil dan tunjukkan kemampuan kamu di panggung besar. Tapi aku bisanya nyanyi lagu dangdut. Tenang aja, di sini ada banyak kategori, mulai dari kategori musik pop, dangdut, dan masih banyak kategori lainnya. Yuk, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk buruan. Hai teman-teman semuanya, saya Lilin Herlina. Untuk teman-teman semua yang ada di Lampung, ikutilah ajang pencarian bakat di Cyber Terrace Voice yang diadakan di Teras Informasi. Audisinya akan dimulai dari 16 Juni 2026 dan pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 1 Juni 2026. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Kadis masih setia bersama kami. Titip tadi ada sekilas informasi gawe besar yang akan kami laksanakan di bulan Agustus puncaknya nanti. Mohon doa restunya Pak Kadis. Berikutnya Pak Kadis, masih adakah yang perlu disampaikan kepada panitia khususnya karena mereka ujung tombak dari pelaksanaan Pilkati di 2026 ini? Tentu kita secara resmi akan memulai tahapan ini pada hari Selasa tanggal 26 ya, 26 Mei 2026 yang diawali dengan rapat koordinasi. Setelah itu tentu sudah menjadi tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan TIO di 26 TIO itu untuk segera memberitahukan kepada kepala TIO di TIO-nya masing-masing tentang akhir masa jabatan kepala TIO, dilanjutkan dengan musyawarah pembentukan panitia pemilihan kepala TIO di TIO-nya masing-masing.